What's up, Laker fans? I'm in LA. Excited to meet you all. What in the world is going on, man? Waduh, ini kayak mimpi, bro. Tapi ini mimpi buruk sih. Kenapa Luka Doncic di trade, man? It doesn't make any sense. Gak masuk akal. Di trade pemain generational talent bisa di trade, man. Nomor 1 di Dallas, pemain nomor 1-nya kayak anak emasnya di trade, man. Waduh, nih ngaco bener nih NBA. NBA officially sakit, men. Masa pemain nomor 1 Dallas di trade tanpa pemberitahuan lagi? Langsung aja begitu aja. Sama juga Anthony Davis juga tanpa pemberitahuan. Bahkan LeBron James pun gak tahu juga soal ini. Ini benar-benar trade yang di luar nalar. Dan merupakan bisa dibilang trade NBA terburuk sepanjang masa. Bagaimana enggak? Luka Doncic udah banyak berkorban buat Dallas. Udah bawa timnya ke NBA Final tahun kemarin, baru 7 bulan lalu. Tiba-tiba di trade, man. Waduh, kacau bener. Dan menurut saya sih ini trade-nya backstabbing banget ya. Ditusuk dari belakang ya, baik Doncic atau Davis di sini. Aduh, sangat disayangkan sih ini terjadi. Dan menurut saya seharusnya tidak terjadi sih. Tidak perlu terjadi trade ini. Gak heran sih fansnya dari Mavs itu pada kesal semua, ngamuk-ngamuk semua di depan itu, stadionnya itu. But anyway, saya akan menceritakan beberapa berita yang beredar ya. Seperti kenapa sih si Doncic ini harus di trade. Kita lihat, menurut Dallas Maverick, ternyata Luka Doncic itu conditioningnya belakangan ini sangat kurang ya. Dimana berat badannya terus bertambah. Dimana berat badannya sekarang mencapai 270 pound. Dimana bisa dibilang out of shape. Dan ini dijadikan alasan Dallas Maverick untuk men-trade Luka Doncic dan enggan membayar Luka Doncic Super Extension Max, yaitu 345 juta dolar dalam 5 tahun jika Luka Doncic masih di Maverick sampai di off-season tahun ini. Dan menurut pendapat saya, ini merupakan alasan yang mengada-ngada ya menurut saya. Walaupun mungkin dia memang out of shape, tapi bukan berarti dia overweight kayak all star sebelah ya. Kayak pemain seperti Zion Williamson yang benar-benar overweightnya parah banget sih. Dia butuh 2 atau 3 tahun gitu baru bisa badannya shape tahun ini. Dan cederanya Luka Doncic itu kan baru belakangan ini ya, yang lumayan lama istirahatnya dari Christmas kalau salah. Menurut gue sih badannya dari Luka Doncic yang overweight dijadikan alasan untuk men-trade Luka Doncic itu mengada-ngada banget sih. Masa seorang generational talent langsung didepak begitu aja cuma gara-gara out of shape. Apalagi dia masih umurnya 25 tahun. Masih muda lah, masih bisa lah bikin dia shape lagi. Aneh-aneh aja Dallas Maverick nih. Ngaco. Apalagi baru bawa timnya ke NBA Final tahun kemarin. 7 bulan tepatnya. Baru 7 bulan lalu. Alasan lainnya kenapa Luka Doncic itu di trade, Dallas Maverick mencoba menemukan, yaitu dengan mengedepankan defense. Mereka bilang melalui GM-nya Nico Harrison, defense wins a championship. Dan kita telah mendapatkan Anthony Davis sebagai center anchor, sebagai defensive anchor di tengah, sehingga level defense dari Maverick meningkat. Dan ini menurut saya ini alasannya aneh juga sih. Buat apa defense-nya dijadikan alasan Luka Doncic-nya di trade ya? Padahal mereka udah punya Gafford sama Lively. Sedangkan kalau Luka Doncic saja udah cukup lah buat main offense, karena dia memang spesialis pemain offense.
Kok tiba-tiba dia mencari Anthony Davis? Menurut gue sih ini nggak masuk akal sih, ngada-ngada banget sih. Kacau dah. Dan fakta lainnya, kenapa Maverick hanya approach Lakers dan mengincar Anthony Davis? Karena GM-nya itu, Nico Harrison itu udah kenal Anthony Davis itu udah lama. Karena Nico Harrison itu kerja di Nike selama 19 tahun dan pernah menjadi representatifnya dari AD. Jadi basically ya si Nico Harrison itu udah tahu kepribadian dari AD. Jadi menurut dia lebih gampang men-trade Luka Doncic dengan Anthony Davis. Karena Anthony Davis itu kan sama Nico Harrison kan juga hubungannya baik ya. Jadi nggak mungkin nolak kalau AD main di Mavericks. Apalagi Nico Harrison sama Rob Pelinka itu juga udah teman lama gitu, udah kenal dekat. Udah. Jadi gampang banget nge-trade-nya Luka Doncic dengan AD. Nah itu kan di trade-nya itu kan rahasia. Jadi semua tim di NBA nggak tahu kalau bakal si Luka Doncic bakal di trade. Jadi trade-nya ini kayak bersifat rahasia gitu loh. Dan juga sempat ada rumor, ada kemungkinan ya, ini mungkin ada kemungkinan ya, belum tentu juga benar, NBA juga ikut campur nih dalam trade ini. Karena kan ratingnya NBA kan lagi jeblok-jebloknya nih, lagi turun. Mereka sengaja bikin gimana caranya buat naikin rating lagi. Ya salah satunya ya ini, trade dengan Doncic dengan AD. Dan memang terbukti di sosial media langsung meningkat itunya, ratingnya. Dan diharapkan dengan adanya trade Luka Doncic itu ke LA, dimana kan LA kan big market, biasanya tempatnya superstar NBA main tuh ya, dari zamannya Kobe, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain. Diharapkan NBA itu bergairah kembali. Bahkan sempat ada rumor ingin menghidupkan kembali Lakers Celtic rival. Waduh, saya nggak tahu nih bener apa enggak ya. Ya mungkin ya ada benernya juga ya, 50-50 kali ya, ini semacam konspirasi lagi lah ya. Ya kita nggak pernah tahu ya, ini bener apa enggak kalau soal NBA ikut campur dengan trade ini, trade yang blockbuster ya. Gila deh, makin kusut nih, makin kusut, makin puyeng nih. Trade yang kali ini benar-benar blockbuster sih. Orang nggak pernah nyangka bakal terjadi ini. Dan setelah beberapa jam trade ini sudah confirm ya, bapaknya Luka Doncic nggak terima sama sekali dengan perlakuan Dallas Maverick ini. Karena merasa dikhianati, betrayal. Di mana Luka Doncic yang sudah berkorban banyak selama hampir 7 tahun bersama Mavericks di trade begitu saja tanpa pemberitahuan. Dan juga ada satu fakta lagi, di mana setelah trade itu sudah confirm, Luka Doncic sedih banget. Soalnya dia baru beli rumah sekitar 15 juta dolar minggu sebelumnya, sebelum dia di trade. Wah gila banget, baru beli rumah langsung dapat kabar trade kayak gini. Aduh gila deh. Shocking banget lah. Parah banget sih Maverick nih, kacau deh. Ya setelah melihat beberapa berita yang tadi saya udah kasih tahu tadi, ini merupakan momen yang memalukan sih menurut saya sih. Bisa dibilang ini worst trade ever sih. Dimana menurut saya trade-nya itu kayak gak ada etika bisnis sama sekali. Masa di trade tapi gak diberitahu dulu gitu, tiba-tiba aja begitu trade. Tiba-tiba beritanya udah muncul di TV, di sosmed, tanpa pemainnya sendiri tahu loh. Doncic sama Davis nggak tahu loh bakal ada trade seperti ini. Cuman GM-nya aja yang tahu, Rob Pelinka sama si Nico Harrison aja, yang mereka berdua aja yang discuss ini. Wah ini benar-benar gila sih. Insane man, insane. Baru kali ini gue lihat trade-nya sebegini dalam sih. Pahitnya sih, apalagi di Luka Doncic. Waduh.
Gak berasa banget tuh men. Global icon men. Global icon di trade seperti itu. Udah berkorban banyak. Di trade seperti kayak tidak ada respect sama sekali. Dan gak heran sih fansnya Maverick marah-marah sih, ngamuk-ngamuk protes di depan stadion itu. Wah, nggak tahu lagi sih, saya ini nggak bisa berkata-kata lagi sih. Dan sampai saya bikin video ini belum tahu pasti sih kenapa alasan yang pastinya Luka Doncic ini di trade. Cuma apapun alasannya, saya tetap tidak suka trade ini karena benar-benar aneh dan di luar nalar sih. Pokoknya saya nggak suka dah trade yang ini. Benar-benar shocking dan menyakitkan banyak orang sih yang jelas. Khususnya penggemar Luka Doncic di Dallas Maverick dan juga AD sih di Lakers. Oke, sekian dulu video reaksi dan analisa saya. Dan semoga video ini bermanfaat dan see you guys in the next basketball video. Thank you so much.